saling tidak suka dengan sesama pelayan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Welcome to Churchcast. Nah, ada banyak sekali faktor orang itu bisa ribut ya, bisa ribut atau dia punya hal yang tidak suka dengan sesama pelayan Tuhan. Mungkin karena yang satu pengen banget disorot, mungkin yang satu kayaknya penjilat banget dengan gembalanya, atau mungkin dengan youth pastornya, atau mungkin yang satu banyak kerja tetapi dia tidak disorot, tapi yang satu kerja dikit tapi dia disorot. Ada begitu banyak faktornya lah ya. Tapi satu intinya, ketika kita punya clash dengan sesama pelayan Tuhan adalah kita harus ingat yang pertama adalah kita itu satu tim. Karena kita satu tim, jangan sampai kita ngomong dari belakang semuanya. Lebih baik kamu langsung saja ngomong kepada orang itu. Kalau misalnya kamu tidak berani, kamu bisa ngomong bertiga dan bersama dengan orang yang lebih tua daripadamu, atau bersama dengan gembala, atau bersama dengan youth pastor, atau bersama orang yang bertanggung jawab atas divisi itu. Kamu bisa ngomong baik-baik. Misalnya di divisi A, misalnya kamu bersama dengan dia tapi dia ternyata nggak bagus sebenarnya melayaninya, suka telat lah, terus juga suka kebanyakan main. Kamu bisa ngomong berdua sama dia, hey bro, gue tuh sebenarnya tuh pengennya lu bisa berubah, karena kalau lu suka telat terus ya lu nggak akan bisa bertumbuh nih, lu bisa membuat yang lain juga jadinya makin berosot juga pelayanannya. Nah, bisa memakai kata-kata seperti itu. Jadi jangan sampai ketika kita nggak suka dengan dia, kita langsung ngomongin dia dari belakang, apalagi kita langsung meracuni suatu divisi itu supaya benci dengan dia. Jangan seperti itu. Karena kalau kamu seperti itu, yang nggak bertumbuh itu kamu. Karena setan itu ingin menghancurkan umat manusia, salah satunya di dalam gereja. Itu adalah apa? Dia memakai iman yang paling lemah supaya dia menghancurkan iman yang setangguh apapun, bahkan bisa jatuh karena si paling lemah ini. Misalnya apa? Kayak murid Tuhan Yesus lah, 12 murid. Yudas itu kan yang paling lemah, makanya dia sampai dirasuki oleh roh jahat supaya dia mengkhianati Yesus kan. Tapi apakah yang lain tidak lemah? Yang lain juga lemah kok. Petrus juga lemah, orangnya suka langsung dar-der-dor aja, ya kan? Terus juga siapa lagi? Thomas itu kan harus apa-apa harus lihat dulu, terlalu berlogika itu sebenarnya Thomas, ya kan? Setiap mereka itu punya kelemahan masing-masing, tapi dari antara mereka satu yang mereka sulit sekali untuk percaya kepada Yesus imannya, yaitu Yudas. Karena Yudas yang paling skeptis sama Tuhan Yesus, apalagi dia itu mata duitan kan, dia BU saat itu, ya kan, butuh uang, makanya dia sampai menjual Yesus padahal cuma dapat 30 keping perak. Nah, jadi makanya teman-teman, kalau teman-teman ada masalah, obrolin secara langsung, gak apa-apa kok, tapi dengan baik-baik ya, gitu loh. Dan sisipkanlah dari kalimatmu itu, dari semua kalimat yang kamu mungkin selama dia atau apapun itu, kamu selipkan satu kalimat yang mengatakan, gue ngomong begini karena gue mengasihi lu bro. Kamu harus pakai itu supaya apa? Supaya itu mengingatkan kepada dia bahwa gue pengen mengasihi lu, dan supaya mengingatkan kita juga yang orang yang berbicara seperti itu, supaya gue harus ingat gue ngomong begini, gue menasihati dia supaya dia berubah. Karena gue juga mau belajar mengasihi orang ini. Nah, jangan sampai ya, teman-teman, kalau misalnya ada masalah, jangan langsung pindah gereja, jangan langsung tuding yang tidak-tidak, atau mungkin kalau misalnya ada orang yang terlalu belak-belakan nih, ya, dia mungkin nggak main belakang, tapi sekali ngomong tuh, wah judesnya bukan main. Nah, itu pun belajar untuk lemah lembut. Ya, sekalipun mungkin kata-katanya kamu belak-belakan, tapi kamu perlu ada roh yang lemah lembut. Tegurlah orang itu supaya bertumbuh, supaya dia berubah, bukan supaya kamu matikan karakternya, ya jangan. Ya. Jadi kalau ada yang suka dar-dar langsung marah, langsung apa, minta Tuhan roh yang hati yang lemah lembut, supaya nanti ketika kamu bicara, orang itu sungguh-sungguh berubah, dan kamu pun juga bisa berubah nantinya. Ya, thank you semuanya. God bless you.